Mencintai tetangganya sendiri namun nampak tak percaya diri saat dirinya tak berani mengungkapkan, lebih memilih jalan pintas, pura-pura meminta tolong pada wanita cantik ini, namun di tengah jalan dirinya memperkaos dan menghabisi. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Jambi. Seorang wanita bernama Dina Wulandari berusia 19 tahun. Dirinya tinggal bersama keluarga di desa daerah Jambi. Sudah tinggal dari setahun lalu di tempat tersebut. Sebelumnya keluarga Dina sendiri menumpang di perumahan guru. Namun baru setahun lalu keluarganya bisa membeli tanah dan membeli rumah di daerah tersebut. Hingga akhirnya keluarga Dina pun pindah dan menempati. Dari dulu di masa sekolah, Dina sendiri dikenal sebagai orang yang dipercaya dan bertanggung jawab. Bahkan menurut pihak sekolahan, Dina pun pernah bekerja di sekolahan saat dirinya belajar. Bahkan Dina memegang kunci sekolahan, membuka pintu gerbang hingga mengunci gerbang sekolahan saat sudah tutup. Dari sanalah Dina pun mendapatkan uang sehari-hari. Tak hanya bekerja, Dina pun sekolah di sekolah tersebut. Lulus di tahun 2017 membuat Dina tak bekerja lagi. Dina dikenal sebagai anak yang baik, dekat dengan agama, ramah, dan tak punya masalah, bahkan tak punya musuh. Dina sendiri punya banyak teman, dikenal cantik, menyenangkan, bahkan dirinya pun selalu bekerja keras. Kini saat tak ada pekerjaan, Dina pun mengantar adik-adiknya ke sekolah dan beres-beres rumah. Di awal semuanya baik-baik saja hingga ada satu kejadian yang membuat keluarga Dina sedih berkepanjangan. Pagi itu Dina pun diminta keluarganya untuk mengantarkan adik-adiknya ke sekolah seperti biasanya. Dina pun pamit kepada orang tuanya dan tak lama orang tua yang tak punya firasat apapun menunggu Dina kembali lagi dari sekolahan adik-adik. Saat itu Dina pun mengantarkan adiknya. Tak lama Dina pun pulang, namun di tengah perjalanan Dina diberhentikan tetangganya sendiri yang bernama Satar. Karena tetangga, Dina pun berhenti dan menolong Satar yang saat itu meminta diantarkan ke suatu tempat. Tanpa Dina sadari ternyata Satar sendiri punya niat jahat kepada Dina. Satar punya hati dan cinta kepada Dina namun tak berani mengutarakan. Selama ini nampaknya Satar hanya memikirkan Dina dalam angan-angannya saja. Saat itu Dina pun mengantarkan Satar ke tempat tujuan. Nampaknya kebun yang sepi jadi tujuan Satar. Usai mengantarkan Satar, Dina akan pulang namun nampaknya ditahan oleh Satar dan dimintai turun. Dengan paksaan karena takut, Dina pun akhirnya turun saat itu. Meski sempat menolak namun Dina tak bisa berbuat apa-apa. Tak lama Dina pun dipaksa oleh Satar untuk melakukan. Namun Dina saat itu melawan dan mencoba kabur hingga akhirnya Dina sendiri dipukul oleh Satar dan dibenturkan hingga Dina pun pingsan. Saat Dina pingsan, Satar pun melakukan yang aneh kepada Dina, memperkaos Dina dari belakang dan tak hanya sekali, Satar melakukannya beberapa kali. Dina yang saat itu masih bernapas diikat dan ditenggelamkan ke sawah, bahkan tak hanya Dina melainkan dengan motornya. Usai melakukan aksinya, Satar pun meninggalkan Dina dengan motornya yang sudah ditenggelamkan dan pulang ke rumah seperti tak terjadi apa-apa. Di rumah keluarga Dina merasa aneh karena Dina tak pulang. Keluarga pun mencari dan tak menemukan. Bahkan keluarga Dina pun ke sekolahan namun tak menemukan Dina. Saat itu keluarga Dina pun memberitahu para warga dan para warga pun ikut mencari. Menemukan jalur motor yang dilewati oleh Dina, pihak dari warga pun mencari. Hingga ada salah satu warga yang nampak menyelam ke sungai di dekat sawah dan benar saja, warga tersebut pun menemukan Dina sudah tak bernyawa di dasar sungai tersebut dengan motornya. Para warga yang mencari saat itu pun ternyata termasuk Satar di dalamnya, tetangga Dina yang ternyata adalah pelakunya. Jasad Dina sendiri dibawa ke rumah sakit dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Saat itu pihak kepolisian pun datang ke TKP. Sementara hasil otopsi Dina menyebutkan Dina mendapatkan penganiayaan dan perkosaan lewat belakang. Jasad Dina dikembalikan kepada keluarganya usai dilakukan otopsi untuk dilakukan pemakaman. Sementara pihak kepolisian menyelidiki ada jejak kaki yang ternyata jejak kaki sendal tersebut pun dicocokkan dengan para warga dan cocok dengan tetangganya Satar. Meski di awal Satar membantahnya, namun dengan penyelidikan yang ada, akhirnya Satar tak bisa mengelak lagi. Satar pun mengakui dirinya pelakunya dengan motif dirinya suka dan mencintai Dina. Satar yang tak percaya diri, bahkan Dina pun nampak cuek kepada dirinya, tak berani mengungkapkan hingga mengambil jalan pintas memperkaos Dina. Satar pun mengakui kalau dirinya ada kelainan, memperkaos Dina dari belakang itu adalah cita-citanya. Diamankan terkait permasalahan ini, Satar pun menjalani beberapa kali persidangan hingga divonis 15 tahun penjara. Sementara keluarga Dina yang sedih kehilangan Dina untuk selamanya, anak yang dibilang baik, bertanggung jawab, bahkan tak pernah macam-macam.
dihabisi tetangganya sendiri yang tak pernah disangka oleh keluarga. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.